Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Syifa Fauziah dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas KPI 3C. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wanita yang sempurna, seperti halnya Maryam binti Imran dan juga Asia istri Firaun. Hal ini pernah disebutkan dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam kitab Fadailus Sahabah atau keutamaan para sahabat. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang mengatakan bahwa Siti Aisyah memiliki keutamaan atas wanita-wanita pada zamannya, dan beliau digambarkan seperti tharid. Nah, tharid ini ialah sejenis makanan yang terbuat dari roti dan juga daging dan dibuat bubur atau berkuah. Dan itu adalah salah satu makanan yang diminati oleh penduduk Arab pada saat itu. Permisalan tersebut itu menjadi metafor bahwa Siti Aisyah adalah wanita yang memiliki kelebihan yang begitu dominan di antara wanita-wanita pada zamannya. Nah, peranan Siti Aisyah ini dalam hal domestik atau urusan rumah tangga dan juga sebagai perawi hadis yang paling banyak patut dijadikan acuan dan juga contoh bagi perempuan-perempuan zaman now nih. Nah, di mana beliau dapat menyeimbangkan perannya sebagai seorang istri dalam mengurus rumah tangganya dan juga berbakti kepada suami, maupun dalam hal publik seperti berkarir dan juga menjadi pejabat politik. Nah, dalam hal berpakaian nih, contohnya perempuan-perempuan zaman now lebih bangga mengenakan pakaian yang modis dan juga tren tanpa memperhatikan auratnya itu tertutup atau tidak. Padahal sudah jelas ya dalam Islam bahwa aurat wanita itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan juga telapak tangan. Nah, hal ini juga harus diperhatikan betul bagi kita para muslimah, karena sebagai muslimah itu kita harus mengetahui bagaimana cara berbusana yang baik. Karena pakaian yang digunakan oleh seseorang juga menjadi salah satu identitas dirinya. Sehingga sangat dianjurkan bagi para muslimah untuk menutup aurat. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Nah, selain aurat tadi, hal yang menarik lainnya adalah penggunaan teknologi komunikasi. Salah satunya atau yang akan saya bahas di sini adalah penggunaan sosial media. Tantangan terberat muslimah saat ini adalah pemanfaatan sosial media sebaik mungkin. Sebab dalam memposting sesuatu di sosial media, baik foto ataupun tulisan, itu menggambarkan akhlak dan juga kepribadian kita sebagai seorang muslimah. Tentu saja seorang muslimah yang baik adalah yang mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Tabrani dan Daruqutni. Nah, aku punya tips nih, 3 bekal yang perlu diketahui oleh muslimah di era milenial saat ini. Yang pertama, seorang muslimah harus memiliki keimanan yang teguh terhadap pemahaman agamanya. Yang kedua, sebagai seorang muslimah, kita harus memiliki pengetahuan yang holistik. Yang ketiga, seorang muslimah harus dapat memfilter dan juga mengelola informasi dari fasilitas teknologi yang ada. Nah, tentu saja dengan berbekal ketiganya, insya Allah kita dapat menjadi muslimah yang ideal di zaman now, yang mampu menjalankan syariat-syariat Islam dan tetap mengikuti tren dengan perkembangan zaman, akan tetapi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.